resah dan gelisah. Sehat kan, Nur? Sehat ya, Pak Haji? Ya, sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ayyuhal hadirun wal hadirat, uhayyi'ukum bi tahiyyatil Islam wa hiya tahiyyatil ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di subuh yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di sebuah majelis ilmu, sebuah pertemuan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis, tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari Al-Qur'an, kata Nabi, illa nazzalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan, wa ghasyiyat alaihimur rahmah, mereka akan diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa khaffathumul malaikah, dan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala merendahkan sayap-sayap mereka kepada orang-orang yang hadir di majelis tersebut. Bahkan dalam sebuah hadis yang lain disebutkan, ya, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain, ya, mendoakan kebaikan dan ampunan, ya, untuk mereka yang hadir di majelis ilmu. Kata Nabi, hatta, ya, sampai semut di dalam liang-liangnya pun mendoakan kebaikan, ampunan untuk orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan membahas tentang resah dan gelisah. Ya, tidak ada seorang di muka bumi ini kecuali mereka akan ditimpa yang namanya resah dan gelisah. Kata para ulama, manusia ini hidup dalam 3 poros kehidupan. Yang pertama, dia hidup di masa lalu, kemudian dia hidup di masa sekarang, dan dia hidup di masa yang akan datang. Orang-orang yang suka melihat atau mengingat-ingat masa lalu, ini kecenderungannya, ya, akan membuat mereka sedih, yang kata para ulama disebut sebagai al-hazan, kesedihan. Adapun orang-orang yang selalu mengkhawatirkan masa depannya, nanti begini dan begitu, ya, sering gundah, tidak jelas, ya, disebut sebagai alham, kegundahan. Kalau kita belum menikah, ya, kita sering bilang, kapan saya menikah? Begitu dia menikah, dia mulai gundah. Saya memberi makan apa kepada anak istri saya? Ya. Sudah menikah, belum punya anak, dia gelisah. Kapan saya punya anak? Orang-orang tetangga dan keluarga sudah tanya-tanya, kapan punya anak? Begitu sudah punya anak, dia bingung lagi bagaimana cara mendidiknya, bagaimana menyekolahkannya, biayanya dari mana. Anaknya sudah mulai tumbuh dewasa, dia mulai gelisah lagi. Bagaimana anak saya ini suka pulang malam, tidak tahu kemana. Anak gadis lagi. Begitu manusia, dia sering gelisah. Ketika dia miskin, dia gelisah apa yang akan dia makan sebentar. Sebentar ini kita mau makan apa? Begitu banyak uangnya, dia mulai gelisah dengan apa yang dia makan. Jangan-jangan nanti tekanan darah tinggi, ya, jangan-jangan nanti diabetes, jangan-jangan nanti tinggi kolesterolnya. Setiap hal manusia senantiasa menggelisahkannya.
Kalau dia tidak punya uang, dia gelisah apa yang dia mau belanja. Begitu punya uang, dia gelisah mau simpan uangnya di mana. Takut kehilangan. Simpan di rumah, nanti ada pencuri. Simpan di bank, sekarang banyak penipuan di bank. Ya. Akhirnya dia gelisah, tidak tenang. Dan begitulah semua manusia, Bapak Ibu sekalian. Dia akan ditimpa ya yang namanya kegundahan dan kegelisahan. Dalam sebuah kitab Al-Mu'jamul Awsat diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau pernah bertanya-tanya kepada sahabatnya Ali radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, apakah makhluk Allah yang paling kuat? Apakah makhluk Allah yang paling kuat yang Allah ciptakan di bumi ini? Kata mereka, gunung yang begitu kokoh dan besar, terbuat dari batu-batuan yang begitu keras. Kata mereka, gunung bisa dibelah oleh besi. Apakah besi makhluk Allah yang terkuat? Kata mereka, tidak. Besi bisa dilebur oleh api. Kemudian dikatakan, apakah api adalah makhluk Allah yang terkuat? Tidak. Ternyata api begitu mudah dipadamkan oleh air. Dikatakan lagi, apakah air adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang terkuat? Ternyata tidak. Ya, air mudah ya dipikul oleh awan di atas udara sana. Kemudian apakah awan makhluk Allah yang terkuat? Kata mereka, tidak. Awan begitu mudah ya digeser ke sana kemari oleh angin. Apakah angin makhluk Allah yang terkuat? Kata mereka, tidak. Angin begitu mudah ditepis oleh manusia dengan tangannya. Apakah manusia makhluk Allah yang terkuat? Kata mereka, tidak. Ternyata manusia tidak bisa mengalahkan kantuknya kalau dia mengantuk. Ya, bahkan di majelis ilmu pun kalau dia mengantuk, dia tidur. Ya. Dan apakah kantuk adalah makhluk Allah yang terkuat? Ternyata tidak. Ada orang yang tidak bisa tidur berhari-hari karena dia gundah dan gelisah. Dia tertimpa yang namanya alham, kegundahan. Semua hal dia gundahkan, dia gelisahkan, ya. Sehingga para ulama ya menulis dalam kitab-kitab mereka bagaimana seharusnya manusia menghadapi kegelisahannya. Kalau dia seorang pelajar, nanti dia bingung, saya kemana mau kuliah? Setelah dia kuliah, dia ingin melamar kerja di mana? Kalau dia pekerja, dia bingung, apakah saya bisa bertahan di tempat kerja saya ini? Tidak dikeluarkan oleh pimpinan saya ya dari tempat kerja ini. Kalau dia seorang pengusaha, dia bingung, dengan gaji apa saya gaji karyawan saya? Jangan sampai bulan depan dia minus. Dari apa saya membayar hal tersebut? Was-was tersebut selalu datang, kegundahan dan kegelisahan itu selalu datang. Bahkan Bapak Ibu sekalian, ya, Allah Subhanahu wa taala pernah menurunkan 2 surah sekaligus untuk menghibur hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sedang dirunduh ya yang namanya kegundahan. Waktu itu 6 bulan lamanya ya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan wahyu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang munafik, orang-orang kafir Quraisy telah menghina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan taraka rabbah. Muhammad telah ditinggalkan oleh Tuhannya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dipeduli lagi dengan Tuhannya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulailah dituduh sebagai orang gila ya. Karena sudah sering Nabi naik turun gunung menunggu mana wahyu turun. Biasanya Nabi duduk turun wahyu. Biasanya Nabi sedang tidur turun wahyu. Tapi kali ini karena lama wahyu tidak turun, Nabi naik turun dari gunung. Seperti awal pertama wahyu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak turun. Maka Nabi pun mulai gelisah. Kenapa wahyu tidak? Inqata al-wahyu, terputus itu wahyu. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan 2 surah sekaligus, yaitu surat Ad-Duha dan surat Al-Insyirah, surat Alam Nashrah. Wad-duha, demi waktu duha. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala,
Alam yajidka yatiman fa'awa. Wahai Muhammad, kau tidak usah gelisah. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dulu kau anak yatim, kemudian saya memeliharamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa wajadaka dhallan fahada. Wahai Muhammad, bukankah dulu engkau tersesat, kemudian saya beri petunjuk. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Wahai Muhammad, bukankah engkau dulu ailan, kekurangan, tidak ada orang yang peduli, kemudian saya memberikan kecukupan. Begitu Allah Subhanahu wa taala menghibur nabinya. Alam nashrah, bukankah saya telah melapangkan untukmu dadamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah menjanjikan kepada nabinya dan semua kita tentang orang-orang yang sedang dirundung kegundahan dan kegelisahan, ya. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sungguh bersama dengan kesulitan itu, ya, biasa kita dengar setelah kesulitan ada kemudahan. Tidak, kata Allah, sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu, kegundahan itu, ada jalan keluar. Jadi setiap datang suatu ujian, suatu kegundahan dan kegelisahan, sebenarnya bersama dengan kesulitan dan kegundahan itu ada jalan keluar. Dan tidak ada di antara kita, Bapak Ibu sekalian, yang tidak punya masalah. Dia pasti punya masalah. Ada yang bermasalah dengan tempat kerjanya, ada yang bermasalah dengan istrinya, ada yang bermasalah dengan anaknya, ada yang bermasalah dengan saudaranya, dengan tetangganya. Namun begitu banyak orang-orang telah menulis teori bagaimana cara kita keluar dari kegundahan dan kegelisahan semua itu. Kata para ulama, jalan terbaiknya hanya satu, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Suatu ketika Nabi SAW sedang melihat seorang sahabat bernama Abu Umamah Al-Ansari. Ya, kalau sebutkan sahabat Al-Ansari, artinya dia orang Ansar, dia orang Madinah. Disebut orang-orang Ansar karena mereka menolong orang-orang Muhajirin, orang-orang yang berhijrah dari Makkah menuju kota Madinah. Maka disebut Al-Ansari, orang-orang yang menolong orang-orang yang berhijrah. Kata Nabi SAW, ya Aba Umamah, ma ra'aituka jalisan fil masjid ghairu waktu shalah. Kenapa saya melihat kau duduk-duduk di masjid terlalu sering di luar waktu sholat? Jadi bukan waktu sholat, Abu Umamah selalu di masjid, duduk terus. Ya. Kata Abu Umamah, humumun wa duyunun hazimatni. Wahai Rasulullah, kegundahan dan utang yang begitu banyak telah menggelisahkan aku. Ya. Jadi memang utang ini, kata para ulama, adalah kegundahan di malam hari dan kehinaan di siang hari. Ya, tapi tidak semua utang itu tidak bagus, ya. Karena ada utang yang memang harus berutang, sifatnya baik, tapi ada utang yang sifatnya seperti tadi, memberikan kegundahan, utang yang buruk. Karena Nabi SAW pun pernah berutang. Ya, kata Abu Umamah, humumun wa duyunun, kegundahan dan utang yang begitu banyak membuat saya gelisah, wahai Rasulullah. Kata Nabi SAW, ala uallimuka kalimat, maukah ku ajarkan kepadamu, wahai Abu Umamah, suatu zikir, satu bacaan yang kalau kau baca di pagi hari dan di sore hari, Allah akan hilangkan kegundahanmu dan Allah akan lunaskan hutang-hutangmu. Qala na'am ya Rasulullah. Kata Abu Umamah, iya wahai Rasulullah, mau sekali, karena sudah gelisah. Kemudian kata Nabi SAW mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal bukhli wal jubni wa dala'id daini wa qahrir rijal. Ya, wahai Abu Umamah, baca doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari kegundahan dan kegelisahan. Wal ajzi wal kasal, dari kelemahan, dari rasa malas dan kelemahan. Ya.
malas dan lemah. Wal bukhli wal jubni, dari sifat kikir dan pengecut. Wa dhala'id daini wa qahrir rijal, dari terlilit utang dan dikuasai oleh manusia, oleh laki-laki. Ya, kata para ulama, ya, ini doa-doa ini adalah doa yang saling bergandengan. Kalau ada orang yang suka sedih, maka dia juga akan sering gundah, gelisah. Suka sedih dengan masa lalunya, maka dia juga akan sering gundah dan gelisah dengan masa depannya. Wal ajsi wal kasal, kalau ada orang yang malas, maka dia pasti orang yang lemah. Kalau ada orang yang malas, maka pasti dia adalah orang yang lemah. Wal bukhli wal jubn, kalau ada orang yang bakhil, pelit, maka kemungkinan besarnya dia adalah orang yang pengecut. Ya. Wa dhala'id daini wa qahrir rijal, dan terlilit utang dan dikuasai oleh orang lain. Seseorang kalau dia terlilit utang, maka dia akan mudah dikuasai oleh orang lain. Disuruh apa saja dia mau. Ya. Malam-malamnya itu susah, gelisah terus. Ya, gundah terus. Kata Abu Umamah, tidak lama setelah saya sering baca doa ini, maka Nabi SAW menghilangkan kegundahanku, dan Allah Subhanahu wa taala membantu saya melunaskan utang-utangku. Suatu ketika Nabi SAW ingin keluar ke perang Khaybar, maka Nabi SAW mengatakan kepada Sa'ad bin Mu'az, kata Nabi SAW, ya iltamisni gulaman, datangkan kepada saya seorang anak muda, ya, yakhdumuni, untuk melayani saya ketika keluar pergi perang, membantu saya. Maka didatangkanlah seorang sahabat kecil bernama Anas bin Malik. Maka Anas bin Malik mengatakan, ketika saya menemani Nabi SAW keluar ke Khaybar, maka doa yang paling banyak beliau baca adalah Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajsi wal kasal wal bukhli wal jubni wa dhala'id daini wa qahrir rijal. Ya Allah, saya berlindung kepadamu, ya, dari kesedihan dan kegelisahan, dari rasa malas dan rasa lemah, dari sifat bakhil dan pengecut, dan saya berlindung kepadamu dari terlilit utang dan dikuasai oleh orang lain. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak sering kita mencari jalan keluar dari kegelisahan dan kegundahan kita. Pergi jalan-jalan ke luar negeri, tidak ada masalah, boleh silahkan, ya. Pergi ke warung kopi, tidak ada masalah. Namun yakinlah bahwasanya jalan keluar yang terbaik adalah ketika kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, hanya dengan berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati itu menjadi tenang. Semakin jauh seseorang dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin gelisah hatinya. Semakin dia tidak peduli dengan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan, maka hatinya pun akan semakin mudah sedih dan gelisah. Baik dia sedih dengan masa lalunya, ataupun dia akan selalu galau dengan masa-masa yang akan datang, dengan masa depannya, ya. Suatu ketika ada seorang yang bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, ya Ali, saya ini miskin, tidak punya apa-apa. Anak saya di rumah, ya, kadang makan, kadang tidak. Alimuni, ajarkan saya suatu doa yang kalau saya baca, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan saya kecukupan. Kata Ali bin Abi Thalib, saya pernah mendengar Nabi SAW membaca doa, Allahumma kfina bihalalik an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya Allah, berikanlah saya kekayaan dan kecukupan sehingga saya tidak butuh lagi kepada orang selainmu, dan saya terhalang dari sesuatu yang haram. Betapa Bapak Ibu sekalian, karena kebutuhan kadang kita begitu mudah, ya, melihat peluang, ada peluang haram, disikat juga karena kebutuhan yang begitu mendesak, ya, sehingga Nabi SAW mengajarkan doa kepada Ali bin Abi Thalib, Allahumma kfina bihalalik an haramik. Ya Allah, berikan saya kecukupan kekayaan sehingga saya tidak butuh yang haram. Wa aghdina bifadlika amman siwak. Berikan saya
kemuliaan, kecukupan dari sisimu ya Allah, sehingga saya tidak butuh kepada yang lain. Betapa sering manusia mengadakan tangannya minta-minta kepada manusia, padahal dia punya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dia Razzaq yang kaya, Al-Ghani, dia yang Allah Ar-Razzaq pemberi rezeki, Al-Ghani yang maha kaya. Namun kita lebih sering mengetuk pintu manusia dan lupa mengetuk pintu Allah Subhanahu wa taala, minta segala kebaikan padanya. Ya, di belakang saya ini ada 99 Asmaul Husna, ya. Ada sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Kalau ada waktu coba baca-baca, cari terjemahannya itu, ya. Belajar ya apa nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia Allah Subhanahu wa taala ada selalu ya untuk kita, tapi kita selalu lupa. Ya. Kita sakit ya, boleh ke dokter, tidak apa-apa, silahkan. Bahkan disuruh oleh Nabi, ya ibnu Adam tadawau, wahai ibnu Adam berobatlah. Tapi sebelum berobat, apa yang kita harus lakukan? Gantungkan kesembuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu sekalian, selain kita berdoa, ya, apa yang harus kita lakukan agar kegelisahan dan kegundahan itu hilang? Kita harus meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya qada dan qadar. Allah Subhanahu wa taala punya ketetapan, ya, yang disebutkan dalam rukun iman yang keenam, ya, wa yu'min bi qadri khairi wa syarri. Dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takdirnya Allah, ya, baik dengan takdir yang baik maupun dengan takdir yang buruk. Ya, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, hakikatnya tidak ada takdir yang buruk, semua takdirnya Allah Subhanahu wa taala baik. Hanya saja manusia sering ketika takdir itu berbeda dengan keinginannya, maka dia beranggapan bahwasanya inilah takdir yang buruk. Kalau dia tidak lulus, takdirnya ini buruk. Ya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun kejadian di muka bumi ini, ya, angin yang berhembus, dedaunan yang gugur dari rantingnya. Ya, kita tahu ada berapa miliar angin yang berhembus di muka bumi ini atau di alam semesta ini. Ada berapa miliar daun yang berguguran baik bersamaan dan tidak bersamaan, ya. Dan keseluruhan kegiatan di alam semesta ini, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya, dan itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita kalau dia tidak lulus, ya apalagi sekarang, ya, kemarin pengumuman kuliah, pengumuman lulus TNI, lulus Polri, ada yang lulus begitu bahagia, ya, ada yang tidak lulus begitu sedih, dan seterusnya. Ada yang lulus kuliah, dia begitu senang dengan lulus, ya, di kampus yang dia idam-idamkan. Ada juga yang tidak lulus, kemudian dia bersedih dengan hal tersebut. Ada yang bisnisnya berhasil, dan ada bisnisnya yang gagal. Yang berhasil kadang begitu bahagia, dan namun yang gagal kadang begitu sedih. Namun ketahuilah Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan hal tersebut, ya, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, ya, 50 alfasanah, 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah telah menetapkan bahwasanya fulan bin fulan, ya, nanti umurnya sekian, nanti dia akan meninggal di tempat ini dan di tempat itu. Fulan bin fulan nanti umur sekian dia akan kena penyakit tekanan darah tinggi, ya. Fulan bin fulan nanti umur sekian dia akan naik haji, dan seterusnya. Sehingga Bapak dan Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus meyakini ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala untuk menenangkan hati kita, ya. Kalau kita sudah berusaha yang terbaik, kita sudah berjuang, kita sudah berdoa, maka ketahuilah apa yang terjadi dalam kehidupan kita hari ini, saat ini, adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah terbaik yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan untuk kita. Ya, kita berusaha dalam kehidupan dunia ini untuk mendapatkan kehidupan yang baik, ya, dari hal-hal yang kita inginkan. Namun jika hal tersebut tidak terjadi, tidak seperti hal yang kita inginkan, maka kita beriman kepada Allah dengan takdirnya,
bahwasanya ini adalah ketetapan Allah, takdir Allah, ya, yang terbaik untuk saya, sehingga kita tidak gelisah. Ya. Ada proyek, banyak proposal masuk, padahal proposal dia adalah proposal yang terbaik, harga terbaik yang dia berikan, tapi kenapa bukan saya menerimanya? Itulah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada perempuan yang dulu begitu dia idam-idamkan, dia sangat tertarik kepadanya, ya. Namun perempuan itu ternyata dilamar dan menikah oleh orang lain. Yakinilah bahwasanya itulah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala yang terbaik untuk kita, ya. Ada orang, ya, yang selama belasan tahun dia menjaga kesehatannya, tidak makan gula sedikit pun. Ternyata begitu umur 50 tahun kena penyakit diabetes, ya. Itulah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sudah berusaha tidak makan gula sejak umur 17 tahun, ya. Saya pernah baca di sebuah artikel, laki-laki di Eropa sejak umur 17 tahun tidak pernah makan gula karena dia takut penyakit diabetes, karena orang tuanya adalah orang yang meninggal karena diabetes, takut kena, ya, diabetes karena sejak saat itu dia tidak makan gula. Ternyata di umur 45 tahun dia kena penyakit diabetes, ya. Begitulah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang anaknya lebih dulu meninggal daripada dia, ya. Begitulah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, menguji kita semua. Namun yakinlah apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan itu yang terbaik bagi kita. Dan orang-orang yang mendapati takdirnya Allah 3 golongan saja kata para ulama. Ini yang terakhir sekali. Golongan yang pertama, ya, kalau takdir itu tidak baik, dia marah. Ini adalah satu orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak ridho, dia tidak senang dengan takdir yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan. Dia tidak lulus jadi polisi, tidak lulus jadi tentara, bisnisnya gagal, ya, anaknya sakit, dia menggerutu, bahkan marah, menuduh Allah sebagai Tuhan yang tidak adil kepadanya, ya. Orang yang seperti ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian golongan yang naik sedikit, ya, ketika diberi ujian dia sabar, ya, ada masalahnya dia sabar dengan hal tersebut. Ada golongan yang lebih tinggi, ya, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala uji dia, berikan takdir yang tidak sesuai dengan harapannya, ya, maka dia ridho menerima ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh hati yang lapang dengan kebahagiaan. Orang-orang yang seperti inilah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maka kita lihat diri kita, kita posisikan diri kita di mana ketika Allah menguji kita, memberikan kegundahan, kegelisahan, ujian. Kita di posisi orang yang marah dengan takdir tersebut, atau kita di posisi orang yang sabar dengan takdir tersebut. Dan ketahuilah kata Nabi SAW, sabar ketika ada musibah yang datang kepada kita adalah as-sabra fi inna sabra fi sadamatil ula. Kesabaran itu pada benturan yang pertama. Begitu mobil kita ada dikikis anak-anak naik sepeda, truk baretnya panjang, ya, di situ adalah kesabaran yang pertama. Kalau kita teriak-teriak maki-maki orang tersebut, anak tersebut, maka kita tidak terima takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sabar, ini adalah sesuatu yang terpuji. Namun ada sesuatu yang lebih Allah cintai, kita terima dan bahagia bahwasanya inilah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan inilah yang terbaik untuk kita. Demikianlah Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Allah berikan kebaikan yang banyak untuk kita di dunia ini dan juga kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala berkahi segala urusan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ampunannya untuk kita, kedua orang tua kita, wali jami'il muslimin, dan pada seluruh kaum muslimin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dzamb innahu huwal ghafurur rahim. Wa akhir da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.